Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami chapter 16 yang berjudul Sekuritas Dilutif dan Laba per Saham. Kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama, Revi Arti Susandi dengan NIM 2019 1211 021. Selanjutnya, yang kedua, Retno Dwining Tias dengan NIM 2019 1211 037. Yang ketiga, Maila Sofa Ayuning Tias dengan NIM 2019 1211 047. Sekuritas dilutif dan program kompensasi. Dilutif sekuritis atau dilutif sekuritas adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa sehingga dapat meningkatkan total saham yang beredar. Akibat penambahan saham yang beredar ini, maka akan berakibat pada pengurangan atau dilution atau dilusi laba per saham. Contoh dari dilutif securities adalah convertible debt dan preference share convertible. Yang kedua, hutang dan ekuitas. Banyak kontroversi yang terkait perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas convertible, dan saham preference. Berhubungan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen-instrumen ini sebagai kewajiban atau liability, ataukah sebagai ekuitas. Misalnya, perusahaan harus menggolongkan saham biasa yang tidak dapat ditebus atau non-redeemable sebagai ekuitas karena perusahaan penerbitnya tidak memiliki kewajiban atau obligasi untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Yang ketiga, hutang konvertibel. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas perusahaan lainnya selama periode tertentu sesudah penerbitannya, maka obligasi tersebut sebagai obligasi convertible atau convertible bonds. Akuntansi untuk hutang konvertibel mencangkup masalah pelaporan pada saat yang pertama, penerbitan, kedua, konversi, dan ketiga, penarikan. Saham preference convertible mencakup opsi bagi pemegang untuk mengkonversi saham preference menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Convertible preference share mencakup opsi bagi pemegang untuk mengkonversi saham preference menjadi saham biasa dengan jumlah yang tetap. Perbedaan utama akuntansi untuk convertible debt dan convertible preference share adalah klasifikasinya. Convertible bond adalah instrumen campuran karena terdiri dari komponen liability dan komponen ekuitas, sedangkan preference share hanya terdiri komponen ekuitas, sehingga diklasifikasikan langsung sebagai ekuitas. Sebagai contoh, asumsikan Pertamina menerbitkan 100.000 preference share dengan nilai par 10 per lembar saham dan terjual dengan harga 25 per lembar. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Cashnya di debit 2.500.000, share capital preference-nya di kredit 1 juta, share premium convertible equity 1.500.000.
Jika setiap lembar saham preferred dapat ditukar dengan 10 ordinary share nilai par 1 per lembar, maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Share capital preferred 1.500.000, share premium convertible equity 1 juta dan itu di debit, share capital ordinary di kredit 1 juta, share premium ordinary-nya 1.500.000. Warrant saham adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Terdapat dua macam waran. Yang pertama, waran pisah, surat perintah dilepas, yaitu surat waran yang bisa dijual terpisah dari sekuritas lainnya. Yang kedua ada waran lekat, surat perintah tidak dapat dilepas, yaitu waran yang tidak dapat dijual terpisah dari sekuritas yang dilekatinya. Selanjutnya ada contoh waran pisah. Yang pertama, waran pisah saat dijual bersama sekuritas lainnya, harga jual dialokasikan ke waran dan sekuritas lainnya dengan metode proporsional atau incremental. Jurnalnya yaitu kas di debit, terus diskonto hutang obligasi di debit, hutang obligasi di kredit, modal disetor waran di kredit, atau bisa juga menggunakan jurnal kasnya itu di debit, terus modal saham preferred di kredit, tambahan modal disetor saham preferred di kredit, modal disetor waran di kredit. Yang kedua, contoh waran lekat. Waran lekat harga dijual, tidak dialokasikan ke waran dan sekuritasnya dan sekuritas lain yang dilekatinya. Seluruh harga jual yang dipakai sebagai dasar pencatatan hutang atau modal saham preferred, hak atas saham atau right issue saat dikeluarkan. Waran lekat ada pembayaran yang diterima, maka jurnalnya itu kas di debit pada disetor modal hak diterima atas saham di kredit. Jika tidak ada pembayaran yang diterima, cukup dikonversikan dengan memo saat dikonversikan. Jurnalnya kas di debit, disetor modal hak atas saham di debit, modal saham biasa di kredit, tambahan modal disetor saham biasa di kredit. Selanjutnya, next, Re. Selanjutnya, program kompensasi saham. Bentuk lain dari waran muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Perhitungan laba perusahaan itu ada yang pertama, struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencangkup saham biasa potensial yang pada saat konversi atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham biasa. Yang kedua, struktur modal kompleks. Terdapat struktur modal yang kompleks apabila perusahaan mempunyai sekuritas konvertible, opsi, waran, atau hak-hak lainnya atas konversi atau penggunaan yang dapat mendilusi laba per saham. Next.
Di chapter selanjutnya, kami akan membahas soal yang telah Bapak Sparta berikan. Yang pertama soal yang akan kami bahas yaitu exercise E15.2. Soalnya, Abernethy Corporation didirikan pada tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan ini berwenang untuk menerbitkan 10.000 saham dari 8% saham preference, nilai nominal, dan 500.000 lembar saham biasa tanpa par dengan nilai yang dinyatakan yaitu $2 per saham. Transaksi saham berikut diselesaikan selama tahun pertama. Yang pertama, 10 Januari menerbitkan 80.000 saham biasa dengan harga tunai $5 per saham. Jawabannya yaitu cash-nya dapat $400.000 dari $80.000 dikali 80.000 dikali $5. Share capital yang dikredit ada share capital ordinary sebesar 160.000 dapat dari 80.000 dikali $2 per saham. Yang selanjutnya ada di kredit yaitu share premium ordinary dapat 240.000 dari 400.000-nya dikurang 160.000. Jadi hasilnya 240.000. Next. Kelanjutannya, 1 Maret menerbitkan 5.000 saham preference untuk tunai dengan harga 108 per saham. Maret tanggal 1 ditulis, terus cash-nya 540.000 dari 5.000 dikali 108. Share capital preference di kredit 250.000 dengan 5.000 dikali 50. Share premium preference 540.000 dikurangi 250.000. Hasilnya 290.000. April 1 April menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Harga yang diminta dari tanah tersebut adalah 90.000. Nilai wajar tanah tersebut adalah 80.000. Jadi April tanggal 1 land tanah itu 80, nilai wajar tanahnya 80.000, share capital ordinary 48.000 dari 24 dikali 2. Share premium preference-nya 32.000 dari 8.000 dikali 4 dikurangi 48.000. Untuk transaksi selanjutnya ada 1 Mei menerbitkan 80.000 saham biasa dengan harga tunai 7 per saham, per lembar saham. Di sini ada Mei tanggal 1, akunnya ada cash 560 kayak tadi, 80.000 dikali 7. Share capital ordinary ada 160.000 di kredit dari 80.000 dikali 2. Share premium ordinary ada 400.000. Ada 1 Agustus menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran tagihan mereka sebesar 50.000 untuk layanan yang diberikan dalam membantu perusahaan mengatur. Agustus tanggal 1, di jurnalnya ada Agustus tanggal 1, terus di debit ada organisasi expense 50.000, share capital ordinary di kredit dengan jumlah 20.000, 10.000 dari 10.000 dikali 2. Share premium ordinary ada 30.000 di kredit dari 50.000 dikurangi 20.000. Selanjutnya, pada 1 September menerbitkan 10.000 saham biasa dengan harga tunai 9 per saham.
pada jurnalnya pada September tanggal 1, cash di debit 90.000 dari 10.000 dikali 9, kemudian di kreditnya ada share capital ordinary 20.000 dari 10.000 dikali 2, kemudian ada share premium ordinary 70.000 dari 90.000 dikurang 20.000. Terus pada 1 November menerbitkan 1.000 saham preferred untuk mendapatkan uang tunai dengan harga 112 per saham. Jurnalnya yaitu pada November tanggal 1, cash di debit 112.000 dari 1.000 dikali 112, kemudian di kreditnya ada share capital preference 50.000 itu dari 1.000 dikali 50, terus ada share premium preference 62.000 dari 112.000 dikurang 50.000. Next. Kemudian exercise E1510. Untuk periode 2 tahun terakhir, laporan posisi keuangan Jiang Group menunjukkan data ekuitas berikut pada tanggal 31 Desember dalam jutaan. Instruksinya itu yang pertama, yang A, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa nilai nominal saham biasa? Yang kedua, berapa biaya per saham treasury pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019? Yang B, siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020. Di sini ada tabelnya itu tahun 2020 sama 2019. Ada share premium ordinary sebesar 891, pada 2019-nya 871, share capital ordinary pada tahun 2020-nya 545, dan 2019-nya 540. Terus ada retained earning pada 2020 7.167, pada 2019 5.226. Ada treasury shares pada 2020-nya itu berkurang 1.428, pada 2019-nya berkurang 918. Terus ada total equity di sini pada 2020 sebesar 7.175, pada 2019 5.665. Kemudian ada ordinary share issued pada 2020 sebesar 218, pada 2019 sebesar 216. Kemudian ada ordinary share authorized pada 2020 500, pada 2019 500. Kemudian ada treasury share pada 2020 34, pada 2019 27. Untuk menjawab soal yang di atas, kita bisa menghitung. Yang pertama itu mencari berapa nilai nominal saham biasanya. Caranya yaitu kita lihat dari 2020 terdapat share capital ordinary sebesar 545 dibagi dengan ordinary share issued pada tahun 2020 yaitu sebesar 218. Hasilnya yaitu 2,5. Selanjutnya untuk 2019 kita bisa lihat dari share capital ordinary pada 2019 itu ada sebesar 540 dibagi dengan ordinary share issued pada tahun 2019 sebesar 216. Totalnya sama 2,50. Jadi nilai par kedua saham tersebut nilai par pada saham tersebut pada 2 tahun ini pada tahun 2020 dan 2019 masing-masingnya yaitu sama, yaitu dengan total $2,50. Lalu untuk menjawab caranya yang kedua, soal yang kedua tentang beberapa biaya saham treasury pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.
Caranya kita lihat 2020 itu ada total treasury shares-nya sebesar 1.428 dibagi dengan treasury shares pada 2020 sebesar 34. Hasilnya $42. Dan pada tahun 2019 kita lihat total equity-nya total. Kita lihat treasury shares-nya sebesar 918 dibagi dengan treasury shares-nya pada tahun 2019 itu sebesar 27. Hasilnya yaitu $34. Jadi biaya saham treasury lebih tinggi yaitu pada di tahun 2020 sebesar $42. Sedangkan pada tahun 2019 lebih kecil yaitu $34. Yang B, kita siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020. Yaitu ada equity. Equity terbagi menjadi share capital ordinary sebesar 545. Bisa lihat dari tabel. Share premium ordinary-nya ada $891. Bisa kita lihat di tabel juga. Selanjutnya ada retained earn-nya sebesar 7.167. Lalu kita bawahnya selanjutnya less cost of treasury shares sebesar 1.428. Kita total semuanya, hasilnya menjadi total equity sebesar $7.175. Next. Exercise E15.18. Elizabeth Company melaporkan jumlah berikut dibagikan ekuitas pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Di tabelnya ini terdapat share capital preference 8%, 100 par dan 10.000 shares authorized dan 20.000 share issued. Totalnya $200.000. Selanjutnya share capital ordinary 5 par, 100.000 shares authorized dan 20.000 share issued. Totalnya jadi $100.000. Selanjutnya ada share premium preference. Totalnya ada 125.000. Retained earning ada 450.000. Di semuanya dijumlah di total hasilnya $875.000. Next. Untuk menjawab soal di atas, ada di sini caranya yang A, siapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi yang dijelaskan di atas. Yang pertama, membayar dividen tahunan 2009, 8 per saham atas saham preferen dan 2 per saham dividen pada saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada 31 Desember 2019. Dividen payable preferen 2.000 dikali 8 hasilnya 16.000. Dividen payable ordinary 20.000 dikali 2 hasilnya 40.000. Case-nya di kredit 16.000 ditambah 40.000 jadi hasilnya 56.000. Yang kedua ada membeli 2.700 lembar saham biasa yang beredar dengan saham 40 per saham. Elizabeth menggunakan metode biaya treasury shares di debit 108.000, cash-nya di kredit 2.700 dikali 40 dan hasilnya 108.000. Yang ketiga ada penerbitan ulang 700 saham treasury untuk tanah dengan nilai wajar 30.000. Land atau tanah di debit 30.000, treasury shares ada di kredit ada 28.000 dengan cara 700 dikali 40. Ada share premium treasury di kredit 2.000 dengan cara 30.000 dikurangi 28.000. Yang keempat, menerbitkan 500 saham preferen dengan harga 105 per saham.
Cashnya di debit senilai 52.500 dengan cara 500 dikali 105, share capital preference di kredit 50.000 dengan hasil hitung 500 dikali 100, share premium preference senilai 2.500 dengan hitungan 52.500 dikurangi 50.000. Yang kelima menyatakan 10% dividen saham atas saham biasa yang beredar ketika saham tersebut dijual seharga 45 per saham. Return earnings-nya ada 81.000 di cash dengan hasil hitung 1.800 dikali 45. Ordinary shares dividend distributable ada 9.000 di kredit dan hasil hitungnya 1.800 dikali 5. Share premium ordinary ada 72.000 dengan hasil hitung 81.000 dikurangi 9.000. Jadi 20.000 dikurangin 2.700 ditambah 700 dengan hasil 18.000 dibagi 18.000 dikali 10% yaitu 1.800. Yang keenam, menerbitkan dividen saham. Ordinary shares dividend distributable di cash 9.000 dan yang terakhir share capital ordinary di kredit 9.000. Selanjutnya nomor 7, mengumumkan dividen tahunan 2020 sebesar 8 per saham atas saham preferan dan 2 per saham dividen atas saham biasa. Dividen ini dibayarkan pada tahun 2021. Jadi jurnalnya itu retained earning 59.600. Kemudian di kreditnya ada dividen payable preference 20.000 dari 2.500 dikali 8. Kemudian ada dividen payable ordinary 39.600 dari 19.800 dikali 2. 19.800 itu didapatkan dari 18.000 ditambah 1.800, jadinya 19.800. Next. Yang B, siapkan 31 Desember 2020 bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan. Asumsikan laba bersih tahun 2020 adalah 330.000. Di sini ada Elizabeth Company judulnya, terus Partial Statement of Financial Position di Desember 31 2020. Di sini pertama ada equity. Nah, equity itu ada share capital preference share 250.000 dari 200.000 ditambah 50.000. Kemudian ada share capital ordinary stock. Di sini ada 5 par 100.000 share authorized, 21.800 share issued, dan 19.800 share outstanding. Itu jadinya 109.000 didapat dari 100.000 ditambah 9.000 jadinya 109.000. Kemudian itu ditambah 250.000 ditambah 109.000 jadinya 359.000. Kemudian ada share premium sebesar 201.500. Itu dari 125.000 ditambah 2.000 ditambah 2.500 ditambah 72.000. Kemudian ada return earning itu 639.400 didapatkan dari 450.000 dikurang 81.000 dikurang 59.600 ditambah 330.000 jadinya 639.400. Terus ada treasury share itu ada 80.000 tapi dikurangkan karena 108 kurang 28 itu 80.000. Treasury shares mengurang jadi 359.000 ditambah 201.500 ditambah 639.400 dikurang 80.000, total equity-nya itu
4.119.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Selanjutnya masih ada problem Oke, selanjutnya ada problem P15.8. Pada problem ini terdapat tabel aset dan equity and liabilities. Di aset ada equipment sebesar 250.000, intangible sebesar 60.000, investment in ABC shares 10.000, shares at cost sebesar 70.000, current aset 40.000, total asetnya sebesar 420.000 euro. Terus equity-nya ada share capital ordinary 5 par sebesar 20.000 euro, share premium ordinary-nya sebesar 110.000 euro, lalu ada retained earning-nya 180.000 euro. 20.000 sama 110.000 ditambah 180.000 jadi hasilnya 310.000 euro. Non-current liabilities ada sebesar 110.000 euro. Jadi total equity dan liabilities-nya ada 420.000 euro. Next. Instruksinya, untuk setiap transaksi di bawah ini, tunjukkan dampak euro jika ada pada 5 item berikut. Yang pertama total aset, yang kedua modal saham biasa, ketiga premi saham biasa, yang keempat laba ditahan, dan yang kelima ekuitas atau dalam setiap situasi independen. Yang A yaitu Mayors mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 1 euro per saham. Ada total aset menurun sebesar 4.000 euro dari 20.000 euro yang didapat dari share capital ordinary dibagi sebesar 5 euro par dikali dengan 1 euro yang didapat dari dividen tunai. Jadi hasil 4.000. Yang kedua, saham modal biasanya tidak berpengaruh sama sekali. Yang ketiga, berbagai premium biasa. Tidak ada efeknya juga. Lalu yang keempat, laba ditahan penurunan sebesar 4.000. Yang kelima, total penurunan ekuitas ada 4.000 euro. Next. Yang B, Mayors mengumumkan dan menerbitkan dividen saham 10% ketika harga pasar 14 euro per saham. 1. Total aset tidak berpengaruh. Yang kedua, ada modal saham biasa naiknya 4.000 dikali 10% dikali 5 euro sama dengan 2.000 euro. Yang ketiga ada premi saham biasa naik 400 dikali 14 euro dikurangin 2.000 euro sama dengan 3.600 euro. Nah, yang keempat ada laba ditahan. Ini mengalami penurunan 14 euro dikali 400 sama dengan 5.600 euro. Yang kelima, total ekuitas tidak berpengaruh. C. Mayors mengumumkan dan menerbitkan dividen saham 100% ketika harga pasar 15 per saham. 1. Total aset tidak pengaruh. 2. Modal saham biasa naik 4.000 dikali 30% dikali 5 euro sama dengan 6.000 euro.
Yang ketiga, bagi hasil biasa tanpa efek. Yang keempat ada laba ditahan mengalami penurunan 6.000 euro. Yang kelima, total aset tidak berpengaruh. D. Meyers mengumumkan dan membagikan dividen properti. Meyers memberikan satu saham ABC untuk setiap 2 saham yang dimiliki Meyers S.p.A. ABC menjual dengan harga 10 per saham, 10 euro per saham pada tanggal pengumuman dividen properti. Yang pertama ada total aset mengalami penurunan 2.000 dikali 7 euro sama dengan 14.000 euro dikurangi 6.000 euro, keuntungan dikurangi 20.000 euro dividen, 14.000 dikali 6.000. Yang kedua ada modal saham biasa tidak berpengaruh. Yang ketiga ada bagi hasil biasa tanpa efek. Yang keempat ada saldo laba menurut diturunkan 14.000 dikurangi 6.000 euro, keuntungan dikurangi 20.000 euro dividen, 14.000 ditambah 6.000. Yang kelima ada ekuitas total mengalami penurunan sama dengan 14.000 euro. Catatan, the journal entries made for the above transaction are investment in ABC stock 10 euro dikurangi 7 euro dikali 2.000 sama dengan 6.000. Gain on appreciation of securities di kredit ada 6.000. To record increase in value of securities to be insured. Lanjutannya yaitu retained earning 20.000 itu dari 10 euro dikali 2.000. Lalu investment in ABC stock sebesar 20.000. To record distribution of property dividend. Kemudian yang E, Myers mengumumkan pembagian 2 untuk 1 dan menerbitkan saham baru. Yang pertama, total aset itu tidak berpengaruh, modal saham biasa tidak berpengaruh, bagi hasil biasa juga tidak berpengaruh, saldo laba tidak berpengaruh, dan total ekuitas tidak berpengaruh. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.